Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang telah tercurah. Semoga kita mampu memanfaatkannya untuk ibadah sehingga Allah berikan kita kemuliaan hidup yang penuh dengan barokah, dan semoga-moga Allah tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya yang tercinta, kepada para sahabatnya yang setia, hingga mudah-mudahan salam keberkahan serta keselamatan Allah sampaikan pula untuk umatnya sekalian. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini terlebih dahulu mari kita memanjatkan doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala bentuk pengabdian, segala macam ketaatan yang sudah kita tunaikan di hari-hari sebelumnya pada bulan suci Ramadan tahun ini kiranya mendapatkan penerimaan Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangannya semoga Allah maafkan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, insya Allah 1 atau 2 hari ke depan kita akan sama-sama jalan, kita akan sama-sama sambut sisa daripada Ramadan tahun ini, yaitu sepertiga akhir di bulan suci Ramadan. Semoga Allah masih terus memberikan kita kesempatan, semoga Allah masih terus memberikan kita kekuatan dan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Kemudian kita mampu memanfaatkannya dengan berbagai macam bentuk ketaatan. Kemudian kita mampu mengisinya dengan berbagai macam amal soleh dan pengabdian, dan berharap mudah-mudahan amal soleh, ketaatan dan pengabdian itu mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari pada kesempatan yang baik ini kita mengambil teladan, kita mengambil ibrah dan pelajaran bagaimana Rasulullah Muhammad SAW di dalam mengisi, memanfaatkan dan beribadah khususnya di sepertiga akhir di bulan suci Ramadan. Adalah diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 734, beliau mengatakan, At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, sementara Ibnu Majah Anasi mengatakan sahih. Sumber sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Abu Dzar, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yusalli bina hatta baqiya sab'un minasy syahri faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Kami berpuasa bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak sholat bersama dengan kami kecuali saat Ramadan menyisakan tinggal 7 hari lagi, dan beliau sholat dimakmumi oleh kami sampai sepertiga malam. Walam yakum fis sadisah wa qama fil khamisah hatta dhahaba satrul lail faqulna ya Rasulullah law nafaltana baqiyata lailatina hadhi faqala innahu man shallama imam hatta yansurifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Kemudian beliau tidak sholat pada saat Ramadan tinggal 6 hari lagi, tapi beliau sholat bersama dengan kami saat Ramadan menyisakan 5 hari lagi. Dan malam itu kami sholat bersama dengan Nabi menjadi imam kami, sholat sampai pertengahan malam lebih. Sampai kemudian ada di antara kami yang berkata, wahai Rasul, andaikan engkau menyisakan sebagian malam untuk kami akan melaksanakan sholat nafilah. Kemudian jawab Nabi, barang siapa yang sholat bersama dengan imam, sungguh barang siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesai, maka ditulis baginya keutamaan semalaman sholat. Kemudian sumalam yusolli hatta baqiya salasun minas syahri. Kemudian Rasul tidak sholat kecuali saat Ramadan tinggal menyisakan 3 hari lagi. Wa qoma fi salisan wa da'a nisa'ahu wa ahlahu faqama bina hatta takhawfabna al-falah
Qultu lahu wa man falah as-sufur. Kemudian Rasul dengan kami tidak sholat kecuali saat Ramadan 3 menyisakan 3 malam lagi, dan satu sholat yang ketiga kalinya bersama dengan kami, beliau mengajak keluarganya beserta istri-istrinya, dan saat itu kami sholat dengan beliau sampai hampir habis waktu al-falah, sampai ketinggalan waktu al-falah. Kemudian ditanyakan, apa itu al-falah? Al-falah adalah as-sufur, waktu sahur. Jadi kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita melihat hadis ini, ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu mulai pertama melaksanakan ibadah qiyamul lail bersama dengan para sahabatnya adalah satu pada malam ke-23, kemudian yang keduanya pada malam ke-25, dan yang ketiganya pada malam ke-27. Dan pada malam ke-27 itu interval yang dilakukan, yang dihabiskan oleh Nabi malamnya sampai habis malam, sampai hampir habis malam, sampai hampir ketinggalan waktu sahur. Beliau mengajak keluarganya dan istri-istrinya dengan melaksanakan i'tikaf di malam itu. Kemudian mari kita mengambil ibrah dari ini. Bagaimana Rasul menghadirkan semangat yang begitu luar biasa, melaksanakan kata yang begitu hebat. Pribadi yang sudah mendapatkan jaminan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang sudah mendapatkan keutamaan dunia bahkan akhiratnya, pribadi yang segala dosa dan kesalahannya sudah mendapatkan ampunan, tapi begitu luar biasa melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di sepertiga akhir di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, ada apa? Maka pada kesempatan yang baik ini, mari kita mengambil ibrah, mengambil satu pelajaran penting bagaimana kita menjemput berkah di sepertiga akhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Yang pertama, berkah yang bisa kita dapatkan di sepertiga akhir di bulan suci Ramadan adalah berkah Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul adzim. Pada ayat yang ketiganya Allah menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu keutamaannya lebih agung, lebih hebat, lebih dahsyat daripada kebaikan yang ada pada 1000 bulan. Maka sungguh barang siapa yang memanfaatkan kebaikan, keberkahan yang ada di malam Lailatul Qadar itu, yang ada di sepertiga bulan suci Ramadan, maka dia mendapatkan kebaikan, insya Allah dia mendapatkan keutamaan, insya Allah sebagaimana keutamaan yang ada, yang pasti ada pada 1000 bulan itu, bahkan lebih. Maka apalagi yang kita cari, apalagi yang kita dampak-dampakkan melebihi perkara seperti ini. Sungguh ridho Allah akan hadir kepada mereka, orang-orang yang senantiasa memuliakan Ramadan, menghadirkan ketaatan yang besar, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keutamaan seperti itu. Yang kedua, di sepertiga akhir bulan suci Ramadan adalah berkah turunnya Al-Quran. Al-Quran turun di bulan suci Ramadan, dan Al-Quran turun dengan membawa keberkahannya, dan Ramadan pun sebetulnya sudah merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk, menjadi penjelas terhadap petunjuk, dan juga Al-Furqan, pembeda hak dan batil, halal haram, salah dan benar. Al-Quran menjelaskan semua itu, dan dia diturunkan pada bulan suci Ramadan. Maka insya Allah berkah Ramadan, berkah turunnya Al-Quran hadir kepada kita, yang mudah-mudahan mampu memanfaatkannya dengan berbagai macam bentuk ketaatan. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, insyaallah dimuliakan Allah. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga Al-Quran, maka dia pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran adalah perkara yang terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejak diturunkannya sampai hari kiamat kelak, Al-Quran tetap terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Sungguh kami telah menurunkan al-dzikr, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Maka barang siapa yang menjaga Al-Quran, dia dipastikan akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai imam, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman, mari kita jadikan Al-Quran sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ingin barokah, baca Al-Quran. Ingin keselamatan, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ingin tenang hati, maka senantiasalah tadabburi Al-Quran. Tiada hari tanpa interaksi dengan Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan keutamaan itu Allah berikan kepada kita. Ketiga, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, keberkahan yang ada di sepertiga akhir bulan suci Ramadan adalah berkah turunnya para malaikat. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat dan juga ar-ruh, malaikat Jibril, atas izin dari Tuhannya. Maka kalau malaikat turun, dan pasti malaikat itu turun di sepertiga akhir bulan suci Ramadan, itu di malam Lailatul Qadar, dan malaikat memberikan semangat, spirit, dan Allah akan memberikan jalan keluar atas segala masalah, akan memberikan kebaikan atas segala ujian, atas segala cobaan, akan memberikan kekuatan di tengah berbagai macam kesulitan. Apalagi kita mengharapkan semua kembali dalam keadaan kondusif, maka mari kita manfaatkan sepertiga akhir bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan ketaatan yang kita laksanakan, Allah menjadi ridho, dan dengan ridho itu Allah selesaikan semua urusan yang menjadi bahaya buat kita sekalian. Berikutnya yang keempat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, adalah berkah malam Ramadan, terlebih di malam sepertiga akhir Ramadan, adalah berkahnya sepanjang malam. Kita ketahui bahwa tiap malam ada keberkahan tertentu, jam-jam tertentu yang apabila orang munajat, orang beribadah, maka dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa besar, yaitu di sepertiga akhir kalau selain bulan suci Ramadan. Tapi berbeda halnya apabila malam itu adalah malam-malam bulan suci Ramadan, terlebih malam Lailatul Qadar, terlebih malam sepertiga akhir di bulan suci Ramadan. Berkahnya sepanjang malam, berkahnya luar biasa panjang. Maka barang siapa yang menjaga malam, yang mulai di awal, di tengah, atau di akhir, maka dia pasti mendapatkan keberkahan. Apalagi sebagaimana Nabi melaksanakannya. Nabi sepertiga malam, setengah malam, bahkan sampai hampir habis malam itu. Maka tentunya berkahnya teramat sangat terbuka bagi mereka orang-orang yang memanfaatkannya. Maka persoalannya sebetulnya qiyamul lail itu bukan pada jumlahnya, tapi qiyamul lail itu substansinya adalah pada penjagaan malamnya. Semakin banyak malam kita jaga dengan ibadah, semakin terbuka besar, peluang besar mendapatkan keberkahan. Namun apabila sebaliknya, malam kita hanya dibuka, hanya dilaksanakan, dimanfaatkan dengan beberapa menit saja, beberapa jam saja, itu pun jarang berjam-jam kalau di sekitar kita, maka sungguh kemuliaan, keberkahan pun ya seperti yang kita laksanakan. Maka ingin mendapatkan kemuliaan berlebih, ingin mendapatkan pengampunan yang luar biasa besar dan banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyaknya qiyamul lail sebagaimana qiyamul lailnya Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Kemudian yang kelima adalah berkah kelipatan daripada kebaikan. Dipastikan pada bulan suci Ramadan, satu amalan sunnah saja dilipat gandakan, bahkan menjadi nilai kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh amal baik kita, tilawah kita, sholat sunnah kita, sedekah kita, silaturahim kita, bahkan puasa yang dilaksanakan oleh kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan Allah menjadikan hidup kita barokah, menjadikan hidup kita selamat dunia, bahkan selamat di akhirat. Dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan keadaan yang merasa kita madarat saat ini dengan adanya berbagai ujian, cobaan, dan penyakit wabah yang melanda kita, bahkan melanda seluruh dunia, segera Allah berikan solusi dan obat atas musibah yang terjadi. Demikian kaum muslimin muslimah rahimakumullah, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.